Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seberapapun kita yang sudah berkumpul pada kesempatan ini, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sepekan kami beraktivitas, Engkau menyertai dan memimpin. Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk datang beribadah ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu tercurah di tempat ini ya Bapa. Lawatlah setiap kami, urapi semua ya Tuhan. Terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibirnya sehingga apa yang disampaikannya benar-benar isi hati Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Berikan kami tanah yang subur supaya firman-Mu melekat di dalam hati kami Tuhan. Dan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik untuk memimpin pujian, untuk para singer, tim pemusik, tim multimedia, aser kolektan, anak-anak tamborin, bahkan guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dan kuduskan alat-alat yang digunakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka supaya boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mohon pimpinan-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Selamat beribadah kembali di minggu terakhir di bulan Juni ini. Di minggu kelima, mari kita kembali naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kami tidak hentinya memuji Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kaulah pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku memuji-Mu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku memuji-Mu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, ini kami memuji-Mu Tuhan, ini kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, Kau baik bagi kami. Hingga saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat kudus-Mu untuk hadir memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan rasa ungkapan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Allah yang menjadi satu-satunya pengharapan kami. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Oh ya kami. Hosana bagi-Mu Tuhan. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik bagi kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Tiada saat ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hati kami Tuhan, ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sempurna
apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda Tuhan, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan bagi kami. Sebagaimana firman-Mu yang menyembuhkan kami, sebagaimana sabda-Mu Tuhan menyelamatkan kami, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan iman kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk kami boleh menikmati indahnya bersekutu bersama dengan Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Jamah urapi setiap kami Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir siap untuk memuji, muliakan, meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami suasana damai, sukacita boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau satukan hati kami, segala bentuk intervensi yang mengganggu fokus konsentrasi kami beribadah kepada Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan semata-mata menguasai ruangan ini, ruangan hati kami, seluruh hidup kami. Biar di dalam kekuasaan dan di dalam genggaman Tuhan, kami siap memuji, meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Kita mengatakan kita adalah sebagai seorang pemenang. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Bangkitlah dan perkatakan berkat. Puji Tuhan. Oh, kita tetap bersukacita. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita katakan bangkitlah dan perkatakan berkat. Na 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 na. Kedasatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkitlah dan perkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan
Katakan kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku berkata. Imanku berkata. Tuhanku hebat. Yesusku berkata. Ku kuat melangkah bersamanya. Katakan. Ku memuji. Ku bersorak. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panci kemenangannya. Ku bernyanyi. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panci kemenangan. Ku katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan saya undang untuk bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan imanku berkata. Imanku berkata. Imanku hebat. Yesusku berkata. Ku kuat melangkah. Kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panci kemenangannya. Ku bernyanyi. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panci kemenangannya. Ku memuji. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panci kemenangannya. Ku bernyanyi. Haleluya. Ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panci kemenangan. Ku menang. Ku menang. Katakan. Ku menang. Ku menang. Ku menang. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah kepada Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Allah kita itu adalah Allah yang tidak ada bandingnya. Amin. Mari kita bersukacita. Kita angkat pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Tak tertandingi. Pada siapa kita bandingkan perbuatannya yang heran. Tidak ada sama sekali. Karena Tuhan kita itu terlalu hebat. Puji Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang membesar. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Walaupun ada beberapa jemaat yang keluar kota hari ini, tetapi semangat kita memuji Tuhan tidak akan pernah kendor. Amin. Sekali lagi saya mau katakan ada sukacita, amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, di rancangan yang terindah. Mari bersama-sama katakan. Ada yang saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku diremuk, puji Tuhan. Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang menghibur, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, hari ini adalah hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ada yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Saat badai menerpa, janji-Mu di dalam kami memulihkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah perisaiku,
janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Jemaat. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sekali lagi mari katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan, sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mengingat kembali bahwa Engkau adalah perisai kehidupan kami, perlindungan kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Ketika ada badai datang dalam hidup kami percaya itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, seberapa besar iman kami. Yang kedua, seberapa kuatnya Tuhan yang kami sembah. Itu terjadi ketika kami membiarkan diri kami bertahan di dalam badai, bahkan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Hari ini kami siapkan hati kami buat firman Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah siapkan akan menjadi sia-sia tanpa tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini
boleh terpusat kepada berita firman Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam iman pengharapan kami. Kami siap sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Terima kasih sudah melayani kita hari ini. Dan saya akan melayani dalam pemberitaan firman Tuhan ya. Saudara-saudara, Bapak Gembala kasih tema kita hari ini adalah tahan uji dalam iman. Yuk kita sebut sama-sama yuk supaya nggak ngantuk. 2, 3, tahan uji dalam iman. Nah saudara-saudara, bicara tentang ujian ya. Setiap produk yang kita pakai sebelum di launching itu biasanya harus melalui serangkaian yang namanya ujian atau fit and proper test. Walaupun cuma boneka ya, ini bicara tentang boneka yang asli tentunya, itu dia harus dites sebelum dia dipasarkan kemana-mana ya. Dilihat tangannya sudah terpasang dengan bagus atau belum, lalu kemudian jahitannya rapi atau enggak, ada yang cacat atau enggak, pakaian juga begitu ya. Ponsel ya yang kita pakai, yang kita bawa, saya yakin sebagian besar di sini bawa dong ya. Manusia zaman sekarang kalau nggak bawa ponsel, nggak bawa handphone tuh kayaknya ada yang kurang begitu ya. Itu dites dulu Bapak Ibu Saudara, dibanting dalam ketinggian tertentu apakah bisa layarnya itu gampang pecah atau enggak. Sepatu yang kita pakai semua hari ini ya itu juga sudah dites. Ya dipakai, lalu dipakai buat jalan, dipakai buat lari, apakah nyaman, kurang nyaman dan seterusnya. Bahkan make up yang ibu-ibu sebagian besar hari ini pakai ke gereja ya itu juga sudah dites. Apakah ketika diaplikasikan itu menimbulkan efek samping atau apa ya, alergi begitu ya. Sebab kan enggak semua kulit itu bisa cocok. Jadi pendek kata, semua produk yang berkualitas, yang bermutu itu harus dulu melewati yang namanya serangkaian tes atau ujian agar dia bisa memenuhi standar yang diinginkan. Ada loh Pak, produk-produk yang gak pakai testing. Ada, tapi saudara pasti tahu kualitas dari produk-produk yang gak dites ini. Harganya pasti barangmu murahan. Paham ya maksud saya? Jadi sesuatu yang berkualitas itu harus dites. Sesuatu yang berkualitas itu harus diuji. Harus dibuktikan benar nggak dia kuat atau enggak. Makanya saudara-saudara ya, kalau hidup kita hari ini ya sering kali menghadapi ujian, sering kali menghadapi testing ya, itu artinya Tuhan tahu ada kualitas seperti apa yang ada di dalam diri kita. Ada loh ayatnya ya. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Kenapa di sini enggak muncul? Bisa ditampilkan karena saya hanya lihat saya sendiri. Percuma kalau saya yang lihat sendiri gitu ya. Oh sudah. Oke, thank you ya. Ayub 23 ayat 10 bilang begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Apa saudara? Aku akan timbul. Saudara belum tune in semua nih kayaknya pagi ini yang ngumpul nih. Masih pikir babi, Hong atau Mi pulang dari sini. Fokus ya ke firman ya. Jadi kayak nggak ngawang-ngawang gitu. Kayak menerawang gitu perhatian. Oke ya. Ayub 23 ayat 10 bilang apa? Karena ia tahu apa? Jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Apa saudara? Aku akan timbul seperti emas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bernilai mahal dan tinggi, itu pasti harus diuji. Jadi tes atau ujian diperlukan karena dua hal. Saya ulang lagi, ujian diperlukan karena dua hal. Yang pertama adalah menolong produsen atau produk mencapai, memenuhi standar yang diinginkan. Ya, jadi tadi saya sudah bilang boneka, make up, apalagi sepatu, itu harus diuji supaya dia bisa mencapai standar, paham ya, yang ditentukan. Kalau belum sampai, nggak dipasarkan, paham ya, nggak dilempar ke pasar. Itu pertama, tujuan ujian adalah mencapai standar yang diinginkan. Yang kedua, tujuan ujian adalah memenuhi tuntutan pasar.
Nah, kalau kita terapkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita perlu diuji oleh Tuhan. Yang pertama, karena kita ini harus mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi standar kerohanian kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diuji karena pasar dalam tanda kutip. Orang-orang di luar gereja, di rumah mungkin yang belum percaya Tuhan. Orang-orang yang gak percaya Tuhan itu seperti menuntut. Ya, apakah benar hidup Kristen kita ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, apakah sesuatu yang kita sudah bangun selama ini dalam hal iman itu kualitasnya memang sudah sesuai. Saudara ingat perumpamaan tentang rumah yang didirikan di atas pasir dan batu enggak? Pernah dengar ya? Ya. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27, saudara boleh cek nanti di rumah. Sama persis ujian yang datang bagi rumah yang di atas, yang didirikan di atas pasir maupun rumah yang didirikan di atas batu. Sama persis. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Bahkan titik komanya sama. Anda boleh cek. Matius 7, 24 sampai 27. Ada hujan, ada banjir, dan ada angin. Sama ya, apa tadi? Ada hujan, ada banjir, lalu ada angin. Menerpa kedua rumah tersebut. Tapi bedanya, akibat yang terjadi, itu berbeda sudah, betul ya? Rumah yang didirikan di atas pasir ini, ketika ada hujan, ketika ada banjir, ketika ada angin, apa yang terjadi dengan rumah ini? Roboh. Bahkan Alkitab bilang hebat kerusakannya. Hebat kerusakan, artinya parah banget itu. Tapi rumah yang didirikan di atas batu, Alkitab bilang apa? Tadi kita nyanyi itu sebelum firman ya. Dia tetap berdiri, dia tetap bertahan di tengah badai. Cocok lagunya dengan firman Tuhan. Dia tetap kuat. Ya, kenapa? Ini menunjukkan bahwa ujian yang terjadi telah menunjukkan di mana posisi rumah yang di atas batu itu. Dia benar mendirikannya. Ketika ujian datang, dia tetap bertahan. Makanya ada orang menghadapi masalah yang sama dengan orang lain. Dia beda responnya, betul ya? Sampai kita ini bingung, kok dia masih bisa santai? Kok dia masih bisa beribadah? Kok dia masih bisa mengucap syukur? Bahkan dia masih bisa melayani. Kenapa? Karena dia didirikan di atas batu. Kadang-kadang ada banyak ujian yang terjadi dalam hidup kita. Biasanya ujian yang terjadi dalam hidup jemaat apa Bapak Ibu? Contohnya apa? Sakit, ya kan? Divonis oleh dokter. Apalagi ujian yang terjadi dengan jemaat Bapak Ibu? Hubungan keluarga mulai nggak harmonis, betul ya? Usaha. Itu bisa jadi ujian. Tapi kalau ujian ini direspon dengan benar, ujian ini akan menunjukkan sejauh mana iman kita telah dibangun selama ini. Nah, saya akan masuk lebih jauh dari satu tokoh yang bernama Abraham tentang ujian. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul firman Tuhannya adalah kepercayaan Abraham diuji. Ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya apa? Pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi. Perintahnya sudah tahu belum? Isi perintahnya sudah tahu belum? Ayat 2, coba lihat ayat 2. Sudah, apa isi perintahnya? Pergi, bawa anakmu. Sudah tahu belum Abraham? Itu menyenangkan atau enggak? Menyenangkan atau enggak? Bapak Ibu jawab. Perintah ini menyenangkan enggak? Ada di sini Bapak Ibu yang pagi-pagi ketika Tuhan bisik, korbankan anakmu, sembelih anakmu. Lalu, wah terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ada yang begitu?
Saya rasa harus diperiksa ke dokter kejiwaannya, betul ya? Tapi lihat ayat 3. Keesokan harinya, apa? Pagi-pagi. Anda lihat? Ini bedanya ya orang berkualitas imannya. Pagi-pagi kelihatannya kejam. Udah tahu perintahnya ayat 2 suruh bunuh anaknya. Bangunnya pagi-pagi pula. Nah kalau Anda pagi-pagi mau ke Bandung, mau ke Jepang, bangun pagi-pagi oke, semangat. Tapi kalau pagi-pagi kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak suka, ini bukan sembarangan orang, paham maksud saya? Ayat 3 bilang pagi-pagi bangunlah Abraham, ayat 2 udah jelas perintahnya bunuh si Ishak. Ya, dia memasang pelana, dia prepare semua. Dia memanggil 2 orang bujangnya beserta anaknya, ada asisten dia bawa. Ia belah juga kayu untuk korban bakaran, semua dikerjakannya sendiri. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi bayangkan saudara, mau persembahkan anak satu-satunya, perjalanannya memakan waktu 3 hari. Bisakah dibayangkan? Lelah secara fisik, lelah secara apa lagi? Batin, mental, semua lelah, pikiran lelah. Betul ya? Ada orang capek kerja, tapi cuan udah di depan mata. Untung udah di depan mata, lelah hilang, betul gak? Tapi ini lelah mental nih. Ya, jadi dari kisah Abraham kita bisa belajar bahwa yang namanya ujian dalam hidup kita, manusia itu gak akan pernah selesai selama masih hidup. Anda bisa menang hari ini, itu gak jamin besok Anda menang. Setuju gak? Iya, tiap hari kita harus berjuang. Tiap hari kita harus bertahan dalam iman kita. Kenapa? Karena dalam kisah Abraham yang kita baru baca, sebelumnya Abraham itu sudah lewat satu ujian yang besar yang lain, yaitu apa? Tentang keturunan kan? Betul nggak? Lalu kemudian singkat cerita, keturunan ini diberikan, Ishak itu diberikan, lahirlah Ishak. Harusnya menurut saya sudah selesai ujian Tuhan dalam kehidupan Abraham, betul. Sudah selesai, bahkan namanya di Kejadian pasal 17 Anda boleh cek. Namanya sudah diganti dari Abraham menjadi Abraham. Sertifikasinya istilahnya sudah muncul. Nama kamu adalah Bapa orang beriman. Sudah keluar di pasal 17. Lulus. Bahkan namanya disebut Bapa orang beriman. Tapi apakah sudah selesai ujian Tuhan dalam hidup Abraham? Belum. Lewat ujian pertama, ya, menantikan anak selesai, muncul ujian kedua. Apa tadi? Mempersembahkan anaknya. Wah, kalau ibarat kedokteran ini, ibarat dokter itu lulus belum tentu selesai. Dia harus ambil lagi kuliah untuk apa? Spesialis. Gitu ya. Belajar lagi. Nah, bahasa Indonesia yang baru kita baca memakai kata Allah mencobai Abraham, betul ya? Mencobai. Tapi saya cek bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Kedua bahasa ini pakai istilah tested. Ujian. Ya, bukan pencobaan. Allah nggak sedang mencobai Abraham. Tapi Allah sedang menguji Abraham. Apa bedanya cobaan dan ujian? Kita lihat Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 13-14 bilang begini. Kebaca enggak saudara-saudara? Lumayan ya karena saya kasih warna kuning. Apabila seorang dicobai. Apa? Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab apa? Jelas? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan jelas. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi, nah ini tetapinya harus kita baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat. Nah di sini kita sering rancu. Membedakan mana pencobaan, mana ujian. Saya coba klarifikasi. Pencobaan itu biasanya muncul karena hawa nafsu dan kesalahan kita. Itu pencobaan. Contoh, Anda mau menjalin kerjasama atau mau invest gitu ya. Yang muda-muda mau invest uang.
Tapi Anda nggak doa dulu, Anda nggak tanya Tuhan. Anda cuma kemakan iming-iming omongan besar dari calon klien saudara itu. Lalu kemudian Anda bangkrut, Anda gagal. Saya punya ipar kemarin cerita ya, teman-temannya keluar dari perusahaan sebelum COVID atau pas lagi COVID saya lupa. Karena perusahaan janjikan barang siapa yang mau keluar akan dapat pesangon sebelum waktunya. Boleh gitu. Jadi pilihannya keluar langsung dapat pesangon atau lanjut gitu. Saya nggak tahu ada yang ngalamin gitu nggak. Ipar saya ngalamin gitu. Banyak temennya yang ambil. Lalu uangnya hasil dari pesangon dini. Bukan pernikahan dini ya. Pesangon dini itu dipakai buat, dia pakai istilah apa robot gitu. Saya nggak ngerti robot itu apa. Pokoknya ada kayak begitu ya. Habis sudah hilang. Corona belum selesai, uangnya udah selesai hilang. Nah ini contoh pencobaan. Dia melakukan sesuatu yang salah. Ini bukan ujian, ini bukan dari Tuhan. Ya, kita nggak bisa salahkan Tuhan. Karena pencobaan itu kita yang ciptakan sendiri. Jadi sekali lagi apa yang dialami Abraham ini bukan cobaan tapi ujian. Kenapa? Karena dalam hal Ishak, Abraham tidak melakukan kesalahan apapun. Enggak ada. Jadi jelas ini ranahnya adalah ujian, bukan pencobaan. Bahkan saya nggak punya waktu banyak, bisa dicek nanti di Alkitab. Abraham sudah membentengi keluarga dan anak-anaknya dengan doa-doa setiap hari, setiap pagi waktu dia bangun pagi. Seperti Nuh. Tapi ujian datang. Ya, makanya Abraham kemudian mengalami yang namanya ujian. Jadi saudara-saudara sekali lagi, ujian bermaksud untuk menunjukkan di mana posisi imanmu saat ini. Yakobus 1 ayat 3 bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu kalau dijalani dengan setia akan menghasilkan buah yang matang. Saudara mesti tahu bahwa ketika kita menghadapi ujian, ada satu pesan Tuhan. Saya jadi guru tuh lama, saudara. Terakhir saya ada di persimpangan jalan, mau lanjut. Waktu itu posisi saya sudah kepala sekolah. Mau lanjut jadi kepala sekolah atau jadi gembala. Ditanya sama yayasan. Karena kalau jadi kepala sekolah, saya nggak bisa nyambi-nyambi fokus begitu. Jadi saya harus fokus. Akhirnya setelah bergumul berdoa, saya pilih jadi gembala. Sudah belasan tahun saya memimpin ujian anak sekolah. Ini anak-anak kita kan sudah ujian ya, bahkan udah lulus mungkin ya. Selalu di depan kelas itu ada tertulis begini, harap tenang, sedang ada ujian. Betul ya? Pengawas, guru, kepala sekolah, itu biar jangan ribut. Waktu kita kerjakan, anak-anak boleh ribut gak Bapak Ibu? Oh enggak, kalau ribut diapain? Diusir keluar dari ruangan. Betul ya? Ributnya kapan? Anak-anak biasanya pas ujian. Setelah selesai, saling tanya kan? Lu tadi jawab apa? A, B, C, D. Ah enggak, gue mau berdoa aja. A, hitung kancing. A, B, C, D gitu ya. Tuhan tunjukkan mana yang benar gitu. Ributnya boleh setelah ada ujian selesai. Tapi sementara ujian sedang berjalan, tidak boleh ribut. Tapi kita harus pikir gini, bukannya guru kita nggak fair. Kenapa? Karena jauh sebelum ujian dilakukan, dia kan sudah menjelaskan soal-soal itu, betul nggak? Betul ya? Hanya masalahnya banyak yang nggak perhatikan. Kalau murid itu memperhatikan, maka dia bisa jawab dengan mudah. Betul ya? Nah, kalau ujian datang dalam hidup saudara nanti satu saat dan Anda nggak bisa jawab, Anda jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena sebagai guru yang baik, jauh sebelum ujian itu datang, dia udah ngajar kita. Paham maksud saya? Dia udah ngajar. Cuma masalahnya kita nggak aware sama ajarannya. Kita nggak fokus. Kapan Tuhan ngajar kita sebelum menghadapi ujian? Salah satunya yang minggu hari ini. Amin ya. Hari ini Tuhan lagi ngajar.
Nah sayangnya di hari Minggu banyak orang gak fokus dengar pengajaran Tuhan. Dia sibuk sendiri dengan pikirannya. Dia sibuk sendiri dengan abis ini mau begini, abis ini mau begitu, makan ini, makan. Pusing. Jadi firmannya lewat aja begitu. Ya, makanya waktu khotbah disampaikan itulah saat di mana sang guru agung kita mengajar kita tentang pelajaran-pelajaran iman. Dan waktu Anda masuk dalam ujian Anda gak gelagapan. Amin. Kenapa? Anda ada dengar, Anda simak. Ya, jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Ujian datangnya dari Tuhan. Paham ya? Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, Alkitab bahasa Indonesia pakai judul apa? Pencobaan di padang gurun. Betul? Bukan ujian di padang gurun. Karena inisiatifnya dari siapa? Dari iblis. Jadi ujian membawa kita semakin dekat dan hebat dengan Tuhan. Tetapi pencobaan itu terjadi karena inisiatif iblis dengan tujuan untuk apa? Menjatuhkan iman kita. Nah sekarang yang harus kita jawab, kenapa sih Tuhan harus menguji Abraham? Kan dia udah lulus tadi saya bilang, betul ya? Sertifikasi sudah muncul. Pasal 17 sudah bilang dia bapak orang beriman. Kurang apa lagi? Paham maksud saya? Kurang apa lagi? Masih harus diuji. Abraham sudah jelas jadi bapak orang beriman. Masih harus diuji. Nah ada seorang bapak gereja namanya John Calvin bilang gini. The human heart is a factory of idols. Every one of us is from his mother womb's expert in inventing idol. Artinya begini, hati manusia adalah pabriknya berhala. Setiap kita dari rahim ibu kita itu sudah ahli menciptakan yang namanya berhala. Apalagi orang timur. Kalau barat masih mending. Kalau orang timur itu penuh dengan hal-hal yang mistis, benar nggak? Makanya uji nyali, uka-uka, apalagi itu. Kalau nonton film. Ya kan? Seneng tuh orang nonton gitu. Film horor laku. Ada pohon besar sedikit, beda sedikit sama yang lain, langsung disembah bawa sesajen. Betul ya? Ada air keluar dari satu tempat yang gak ada air. Bawa gelas, diminum. Gak taunya air dari WC. Iya ada kejadian gitu di India. Udah heboh. Dari septic tank keluar air. Itulah manusia. Suka memberhalakan sesuatu. Betul ya? Ada artis punya masalah dengan keluarganya. Dia yang nangis gak bisa tidur. Yang bercerai artis dia yang nangis. Idol di mana-mana, ya kan? Jadi bisa tebak ya arahnya kemana. Kenapa Tuhan menguji Abraham? Karena begini Bapak Ibu, saya simpulkan supaya jelas. Karena Tuhan gak mau Ishak itu jadi idols di dalam kehidupan Abraham. Sudah berhala itu bukan hanya bicara patung. Berhala itu artinya sesuatu yang nilai keberadaannya jauh di atas Tuhan. Paham ya? Berhala itu bukan cuma patung. Berhala itu adalah sesuatu, apapun, benda, pencapaian, profesi, status apapun yang nilainya di atas Tuhan itu adalah berhala. Kalau Abraham gak hati-hati, Ishak bisa jadi berhala. Betul ya? Saya tanya berkat Tuhan itu baik atau enggak saudara? Pemberian Tuhan baik enggak? Baik dong Pak. Tapi yang jadi enggak baik adalah kalau berkat Tuhan ini sudah lebih tinggi nilainya dibanding si pemberi berkat. Paham maksud saya? Itu ngeri. Jadi Tuhan enggak mau Ishak yang dia berikan itu nilainya jauh di atas Tuhan si pemberi Ishak. Maka Tuhan coba uji. Aku coba minta nih. Aku ambil Ishak nih. Dia masih sembah aku enggak? Dia masih percaya enggak sama aku? Ya.
Kalau saya tanya misalnya di sini ada orang, siapa di sini yang rumahnya lebih dari satu? Hah? Boleh ngaku, nggak usah sombong, nggak apa-apa nggak sombong. Boro-boro lebih dari satu, pas satu aja nggak ada, nggak apa-apa doain aja. Andai Anda punya rumah 5. Amin nggak? Amin yang kenceng Bu. Amin nggak? Amin ya. 5. Mobilnya 4. Truk apa Pak? Rodanya? Iya benar rodanya 4. Apa lagi? Mobil 4, rumah 5. Anak belum ada. Paham ya? Ini saya coba posisikan Abraham ya. Anak belum ada. Terus tiba-tiba dapat anak. Ya. Bagi orang yang puluhan tahun gak dapat anak itu melebihi apa? Melebihi apapun. Ya. Dapatlah anak. Lalu kemudian misalkan kita berandai-andai, kisah Abraham ini terjadi, dibisikin. Bu, ibu namanya siapa Bu? Ibu yang interesting. Iya ibu depan saya. Anda jangan lihat kiri. Ya ibu siapa? Hah? Ya. Inggrisnya aja Bu. Keren amat nama ada Indonesia Cina. Ya terserah ibu deh. Yang biasa dipanggil apa? Jin Ye. Ibu Chin. Lim Chin Ye. Oke. Ibu Lim Chin Ye. Baru dapat anak misalnya. Mobilnya tadi udah berapa Bu? 4. Aminin ya Bu ya. 4. Rumahnya 5. Terus Tuhan bilang begini. Aku mau minta salah satu dari harta yang kamu punya. Apa saja? Entah anak, mobil, atau rumah. 3 itu pilihannya kan. Ibu mau kasih yang mana? Saya kasih semua. Udah kelar khotbah saya nggak jadi. Nggak kena sasaran. Tuhan yang minta. Iya Bu gantiin saya khotbah Bu. Maksud saya begini Bu. Kalau dibandingkan. Ya ini ibarat komika sasarannya nggak kena nih ya. Mancing tapi nggak kena gini. Kayaknya harus diganti orangnya. Jadi gini Bu maksud saya gini. Anda mau saya arahkan begini. Dibanding Anda diminta anak yang satu-satunya. Paham ya? Lebih baik Anda memberi sesuatu yang sudah banyak di hidup Anda. Paham gak? Paham gak? Udah 5, udah 4. Anda kehilangan rumah 1, masih lebih baik gak daripada kehilangan anak satu-satunya? Itu maksud saya. Paham ya? Lebih baik gak? Enggak juga Pak, kalau bisa rumahnya jangan diambil pelit. Ya tapi maksud saya seandainya Anda harus memilih. Betul ya? Nah marilah kita kembali ke kisah Abraham. Abraham itu orang kaya loh, Anda boleh lihat. Dia punya segala sesuatu. Mungkin dia bisa nego-nego sama Tuhan. Tuhan aku kasih kambing aja deh Tuhan. Tuhan mau berapa? 100 aku kasih. Betul ya? Aku kasih sapi aja deh, aku kasih lembu. Aku kasih rumah aja Tuhan, aku punya rumah banyak. Aku kasih tanah aja deh, tanah aku banyak. Walaupun dari Tuhan juga. Betul ya, seperti Ibu bilang memang semua dari Tuhan. Tapi Anda boleh memilih. Harusnya Ishak adalah pemberian yang terberat. Tapi sekali lagi kita belajar di sini. Oh, Abraham dipastikan tidak menjadikan Ishak sebagai berhala dalam kehidupannya. Tuhan jauh lebih penting. Saya rasa orang tua dimanapun gak ada yang mau. Kalau kita kasih sesuatu sama anak kita, betul ya? Entah itu mainan. Kalau yang sudah remaja mungkin iPhone. iPhone terbaru seri berapa sih? 14, 15? Hah? 15? 16? Udah ada 16? Cepat amat ya. Kayaknya belum lama beli yang 13 udah 16. Hah? Ada? Ada yang udah punya? Bisa sampai berapa mungkin ya serinya. Anda dikasih. Anak Anda kita kasih. Awalnya tiap pagi Pak. Gara-gara ada iPhone 16. Yang pertama disapa pagi-pagi. Halo iPhone begitu ya. iPhone 16. Anda rela gak kalau kasih sesuatu sama anak, perhatiannya teralih kepada pemberian itu ketimbang kita si pemberi. Anda rela gak? Enggak. Begitu juga dengan Tuhan.
Syukurlah Abraham lolos dan lulus dari ujian. Dia bisa membuktikan bahwa si pemberi jauh lebih penting daripada isi pemberiannya. Saya ulang ya. Abraham bisa buktikan bahwa si pemberi jauh lebih penting dari isi pemberiannya. Makanya dalam ibadah hari ini, ayo cari si pemberi berkat. Bukan cari berkat. Paham gak? Ya, cari si sumber berkat. Kalau yang namanya sumber gak akan pernah habisnya, amin. Tapi kalau hanya berkatnya bisa habis. Betul gak? Tapi sumber gak akan pernah bisa habis. Carilah sumber berkat pagi ini di ibadah kita. Yaitu Tuhan. Jangan minta berkat. Berkatnya saja. Oke, kita lanjut ya. Slide selanjutnya. Kejadian 22 ayat 5 bilang begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami. Ada yang kepikiran enggak kenapa kata kami saya bold? Yang bisa jawab dengan benar boleh pulang duluan. Kayak zaman saya SD gitu kan. Semua anak duduk, ini gurunya bilang, yang bisa jawab, kita nggak pulang-pulang tuh, karena nggak jawab-jawab. Gitu. Kenapa kata kami saya bold tadi? Anda sudah angkat tangan, jawabannya? Harusnya? 100 tepuk tangan buat dia. Paham ya maksudnya ya? Dia jelas tahu bahwa yang namanya Ishak itu harus dipersembahkan. Harusnya waktu dia kembali kepada bujangnya, kata yang dipakai adalah sesudah itu aku atau saya. Tunggal ya, sendiri ya. Sebab kenapa sendirian? Ishaknya pasti logikanya sudah mati. Kan dipersembahkan, paham ya? Tapi dia sengaja memakai kata kami untuk membuktikan bahwa imannya luar biasa. Dia tahu bahwa ujung-ujungnya Ishak nggak akan meninggal dengan cara itu. Dia tahu Tuhan hanya sedang menguji imannya. Maka itu ada kata sembahyang. Dulu saya pikir sembahyang ini orang masuk hari Jumat pakai peci, pakai sarung gitu. Saya pikir sembahyang kayak begitu. Ternyata kata sembahyang ini bahasa aslinya bilang sakah dalam bahasa Ibrani. To bow down, bersujud. Nah, kata worship pertama kali ada di Alkitab itu dalam peristiwa ini. Jadi worship itu enggak ada, bukan di kitab Mazmur, bukan di Kejadian, bukan di Matius, tapi worship pertama kali muncul adalah di sini. Sembahyang di sini dikatakan penyembahan. Rupanya penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan, enggak bicara suara yang bagus saja. Enggak bicara main musik yang hebat saja. Tapi penyembahan terbaik di hadapan Tuhan adalah ketika dia menunjukkan ketaatan dan kerelaan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Itu penyembahan sejati. Ketika dalam susahmu engkau tetap bisa bilang Tuhan baik, itu adalah penyembahan sejati. Ketika hartamu satu-satunya seperti Ishak itu tadi diminta Tuhan, dan engkau tetap bisa bilang terjadilah Tuhan seperti yang engkau kehendaki, itu adalah worship sejati. Amin. Itu adalah persembahan. Penyembahan yang sejati. Gak gampang. Banyak orang hebat menyembah Tuhan di mimbar. Tapi ketika ada sesuatu Tuhan mau ambil, Tuhan minta. Kita bilang belum siap Tuhan. Itu bukan penyembahan. Ya, jadi luar biasa. Abraham ini kenal karakter Allah. Abraham tahu siapa Tuhan yang disembah, dan dengan modal pengenalan inilah maka kita nggak akan jadi anak yang terus menuntut, belum dikasih, atau sebaliknya ketika kita diminta sesuatu kita nggak akan komplain.
Saya tanya ini gambar siapa? Siapa ini? Nggak keluar, gambar saya dong ya harusnya. Tolong. Gambar siapa? Kok tahu Mona Lisa? Buram kan? Kenapa Anda tahu ini Mona Lisa? Saya khotbah ini ada ibu-ibu di persekutuan doa, jawab kencang salah lagi. Ini gambar siapa? Bunda Teresa gitu. Iya Bu, terima kasih jawabannya, tapi Anda salah kencang loh gitu. Siapa ini? Kenapa Anda tahu Mona Lisa? Kan buram. Gampang jawabannya. Karena sebelumnya Anda sudah melihat wajah atau gambar Mona Lisa yang tidak buram. Paham? Begitu juga dengan sketsa kebaikannya Tuhan. Kenapa? Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah kondisi yang suram, kita masih bisa melihat jejak-jejaknya Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah melihat ada patron kebaikan Allah yang pernah kita lihat. Ya, saya tulis begini ya. Hilang lagi. Ya. Jadi ketika jalan kita terlihat sedikit buram. Apa di situ saya bilang? Kita tetap yakin. Karena sebelumnya kita pernah dan sudah melewati jalan yang terang itu. Jadi hari ini mungkin ada yang sedang dalam ujian. Ada sedang dalam badai. Tapi jangan khawatir. Karena Anda pernah lihat sebelumnya pertolongan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, maka percayalah sekarang walaupun buram, Tuhan pasti akan menolong kita. Katakan amin. Pasti dalam waktunya Tuhan. Saya tutup dengan menyebutkan 4 bagian terakhir dengan cepat saja. Kalau kita sedang di padang gurun, kalau kita sedang menghadapi ujian, pencobaan, sikap mental seperti apa yang harusnya ada di dalam diri kita. Yang pertama saudara-saudara, Anda harus percaya bahwa padang gurun adalah tempat melihat Tuhan buat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau saya ngomong ini, saya ingat flashback perjalanan hidup saya beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya masih di STT. Anda pernah dengar lagu ini gak? Dia buat jalan. Pernah? Saat tiada jalan. Kalau sekarang versinya dengan cara yang ajaib. Kalau versi saya yang asli begini. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya. Jadi Bapak Ibu kira-kira lupa saya 30 atau 25 tahun yang lalu. Kami keluarkan album Dia Buat Jalan. Jadi waktu itu kami masih kuliah di STT di Jawa. Lalu datanglah kami ke kota Jakarta dengan maksud untuk rekaman. Modalnya cuma dengkul dan doa. Iman saja. Karena kalau kami berempat kemana-mana nyanyi, mereka bilang, oh suaranya bagus, kenapa gak rekaman? Kita bilang gak ada modal. Lalu ditawarin lah. Nyanyilah kami ya di satu ibadah wanita waktu itu di Batu Tulis, Pecenongan. Oh mereka bilang, ayo kita kumpulin dana. Terkumpullah sekian belas juta waktu itu. Itu besar sekali, betul ya? Berapa puluh tahun yang lalu. Ini modal buat rekaman. Lalu kita bingung lagunya yang mana. Kita terjemahkan lagu ciptaan Don Moon. God will make a way where there seems to be no way. Itu bahasa aslinya lagu ini. Kami terjemahkan seadanya. Lalu bersuratlah kami ke manajemennya Don Moon di Amerika. Boleh nggak diterjemahkan, dinyanyikan dalam bahasa Indonesia. Dan lagu ini pertama kali yang menyanyikan dalam bahasa Indonesia adalah grup kami Berea Singers.
Dia buat jalan saat tiada jalan. Dan percayakah Anda, saya saksikan ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Waktu kami take vokal, itu air mata mengalir deras sekali. Kenapa? Karena kita benar-benar melihat Tuhan bekerja saat tiada jalan. Yesaya 43 ayat 19 bilang, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, padang belantara itu artinya padang yang liar, yang belum pernah dijamah oleh satu manusia pun. Di situ Tuhan akan bikin jalan. Di situ Tuhan akan bikin sungai-sungai mengalirkan air. Jadi hari ini kalau engkau sedang berada dalam ujian, imani bahwa selesai dari ujian, engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau pikirkan sebelumnya. Amin. Ada kebaikan Tuhan, ada mujizat. Sesuatu yang bahkan kita gak pernah pikirkan, kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang kedua, waktu kita di padang gurun, apa yang harus kita pikirkan? Yang kedua, kita harus berpikir bahwa padang gurun adalah tempat membangun keintiman dengan Tuhan. Hosea 2 ayat 1 sampai ayat yang Hosea 2 ayat 14 bilang begini. Sebab sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara apa? Menenangkan hatinya. Padang gurun itu kan sunyi ya Bapak Ibu Saudara ya. Betul ya, sunyi. Tapi dalam kesunyian di padang gurun, di sanalah justru kita bisa berbicara dengan Tuhan. Jadi padang gurun, ujian yang sedang engkau alami adalah tempat di mana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kenapa engkau harus terbaring di rumah sakit 11 hari, 10 hari? Disitulah engkau berhenti sejenak dari kesibukanmu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, apa arti padang gurun bagi kita? Yang ketiga, padang gurun adalah tempat kebergantungan kita kepada Tuhan. Ulangan 8 ayat 15 sampai 16 bilang begini, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Padang gurun, ujian yang sedang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu punya maksud yang ketiga. Adalah supaya kita melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bangsa Israel waktu di padang gurun itu sangat bergantung sama Tuhan, betul gak? Kalau gak Tuhan kirim mana bisa makan gak mereka? Tidak bisa. Kalau Tuhan gak kirim burung puyuh, bisa makan daging gak mereka? Gak bisa. Kalau Tuhan gak kasih air lewat batu karang, bisa minum gak mereka? Gak bisa. Jadi padang gurun adalah tempat yang baik untuk melihat bahwa Tuhan itu sangat menunjukkan pemeliharaannya atas kehidupan kita. Diizinkan Tuhan padang gurun ujian terjadi untuk melihat kita ini sangat bergantung. Yang terakhir, yang keempat, pemain musik boleh maju ke depan. Yang keempat, tujuan padang gurun adalah apa? Ya, padang gurun adalah tempat transit, bukan tujuan terakhir. Ulangan 1 ayat 31 bilang begini, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini atau di Kanaan. Saudara harus ingat bahwa padang gurun yang kita sedang alami sekarang itu cuma tempat transit. Artinya tempat sementara. Anda gak mungkin ada terus di padang gurun. Karena tujuan terakhir saudara adalah Kanaan. Anda gak mungkin selama-lamanya terus menderita di dunia. Karena tujuan terakhir kita adalah surga. Maka itu saya mau akhiri dengan bilang begini. Jangan tangisi kesedihanmu terus menerus. Karena kesedihanmu akan berakhir. Amin. Sama dengan kebahagiaanmu akan berakhir. Kesedihanmu juga pasti satu saat akan berakhir.
Jangan anggap kesedihanmu sebagai ujung dari kehidupanmu. Dan engkau akan ada di situ terus. Karena Mazmur 23 bilang, Tuhan adalah gembalaku. Apalagi? Takkan kekurangan, Dia membaringkan aku di padang yang gurun. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya. Dan Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan ada terus di lembah kekelaman. Anda hanya akan melewati lembah kekelaman. Anda akan dibawa Tuhan ke padang yang hijau, ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Mari kita nyanyikan pujian yang saya sudah request, sudah disampaikan seperti wanita. Haleluya, mari bawa hatimu seperti wanita datang mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari dengan bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kami dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia menanti janji-janji. Haleluya, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kami dapat mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lagi sekali lagi di hadapannya, katakan sampai akhir. Sampai akhir, haleluya, ku menutup mata, kami mau setia menanti janji-janjinya Tuhan di hati, bertahan dalam ujian hidup kami. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, ku tetap setia untuk melayanimu.
Engkau setia melayani Tuhan. Kami tetap bertahan dalam iman kami. Seperti wanita yang menguras Tuhan. Haleluya. Makasih Bapa, sampai akhir hidup kami melayani. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan kepada Tuhan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Engkau melihat keadaan umat-Mu siang hari ini Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami badai, ada yang sedang diizinkan Tuhan mengalami ujian. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi hari ini kami mau bertahan di dalam ujian iman. Kami mau melihat tangan Tuhan yang kuat menunjukkan keperkasaannya bagi kami. Hari ini kami mau berkata, Engkau perisai kami. Kami bertahan di dalam badai. Bukan cuma bertahan, kami naik mengatasi badai seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja di hati kami dan hidupkan bagian-bagian yang harus kami ingat, yang harus kami bawa pulang. Kami mau bertahan dalam iman pengharapan kami. Tidak sia-sia setiap apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kami atas nama jemaat GIA-THB mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Rudi Johan beserta Ibu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dimanapun melayani. Sebelum kami menyampaikan warta jemaat seminggu ke depan, adakah jemaat yang baru hadir ibadah pada pagi hari ini? Jikalau ada, kami mau nyambut dan kami undang untuk bangkit berdiri.
Puji Tuhan jemaat yang setia semuanya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa warta jemaat seminggu ke depan kami mengingatkan kembali serangkaian kegiatan ibadah kita untuk hadir. Baik itu dalam ibadah Permata pada hari Kamis yang dilaksanakan 7:30 malam. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat untuk hadir dalam ibadah Permata untuk menggali lebih dalam lagi pemahaman tentang firman Tuhan. Juga setiap hari Jumat kita tetap adakan doa pada pukul 7 malam agar supaya jemaat juga mari kita terus melatih kehidupan doa kita untuk hadir di tempat ini untuk berdoa pada setiap hari Jumat. Dan pada hari Sabtu seperti biasa ibadah youth, ibadah pemuda, dan kami juga mengingatkan pada Sabtu depan pada minggu pertama ada ibadah komisi perempuan atau komisi wanita yang akan dilaksanakan di tempat ini pada pukul 2 siang. Betul ya? Ini setiap minggu pertama pada setiap bulannya kita mengadakan ibadah komper atau komisi perempuan, komisi wanita. Jadi mari komisi wanita untuk hadir Sabtu depan pada pukul 2 siang di tempat ini untuk beribadah. Kemudian kami juga mengingatkan, minggu lalu saya sudah ingatkan, dan namun kembali kami ingatkan bahwa dalam rangka Hari Anak dan juga untuk menumbuhkan semangat kepedulian kita antar sesama, maka Youth IATHB di tempat ini mengadakan kunjungan dalam rangka peduli kasih terhadap anak-anak, yaitu di Panti Asuhan Rumah Berkat Indonesia. Jadi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk berpartisipasi. Ini di atas boleh berpartisipasi dalam bentuk alat-alat tulis, sembako, telur susu bayi 9 bulan ke atas, tas, buku-buku, pakaian bayi, popok bayi, dan ini adalah kebutuhan-kebutuhan pokok jikalau Bapak Ibu ada yang tergerak untuk berpartisipasi dalam rangka Youth mengadakan peduli kasih terhadap Panti Asuhan Rumah Berkat Indonesia tersebut. Dan ada pun nanti PIC-nya boleh berhubungan dengan Stephen, ya, Steve atau Stephen, dua-duanya, ya, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli bulan depan, ya, betul ya, pada tanggal 26 atau 27 Juli bulan depan. Jadi dari sekarang bagi Bapak Ibu jemaat yang mau berpartisipasi silakan berhubungan dengan Stephen. Ada beliau di belakang. Kurang lebih demikian pengumuman. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yeni Chandra. Ibunya mana? Selamat ulang tahun kepada Ibu Yeni Chandra. Beliau tidak hadir ibadah pada pagi hari ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu dari Bapak Christian. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami mengundang untuk petugas maju ke depan. Sebelumnya mari kita berdoa, nanti Bapak Christian mimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Bahkan 1 minggu yang Kau berikan, Engkau telah kembalikan kami ke tempat ini Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu dari Bapak Pendeta Tuhan. Kiranya firman yang kami dapat Tuhan tentang tahan uji boleh menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Bapak Pendeta Tuhan dimanapun dia berada. Jagai, lindungi, Engkau berkati. Dan kiranya semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan terbaik. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami bagi rumah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa
Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Sekalipun kami bersama-sama sedang ada dalam masa-masa liburan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini maupun sebagian yang sedang berlibur. Kalau ada yang sakit, Tuhan juga jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kuasa darah dan bilur-Mu terjadi jamahan Tuhan. Kekuatan Tuhan mengalir saat ini juga. Setiap usaha bisnis kami, pekerjaan kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi ekonomi yang banyak orang berkata semakin berat, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang teruji, terbukti, pernah, sudah, dan akan terus menolong kehidupan kami. Kami percaya, kami berjalan dengan iman dalam setiap ujian iman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa terus menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Walman, Bapak Gembala, dan Ibu yang sedang melayani. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menyertai pelayanan penggembalaannya bersama dengan keluarga dan para pengurus yang ada. Bersatu hati dan kami melihat tangan Tuhan yang kuat bekerja atas Giat THB. Kami percayakan juga bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Sekalipun situasi apapun, keadaan politik ekonomi yang terjadi sedang tidak baik-baik saja mungkin. Tapi sekali lagi kami percaya di tangan Tuhan yang kuat ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan, ada pembelaan, ada hikmat Tuhan yang menyertai para pemimpin-pemimpin negara kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, anak-anak kami yang baru selesai sekolah akan melanjutkan studi. Mereka yang mencari pekerjaan, suami, istri, anak, cucu, mertua, menantu, keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan perlindungan setia Tuhan selalu menyertai keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami hari ini untuk bersama-sama menghadapi pekan yang baru besok. Dan kami percaya Tuhan yang akan mengembalikan kami minggu depan dalam perkumpulan ibadah di tempat ini. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu dan bersiap untuk menerima bagian terbaik, yaitu berkat-berkat Tuhan yang kami percaya selalu menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada surga dan bersiaplah untuk terima berkat Tuhan. Aminkan dan imani setiap kata-kata berkat yang saya ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, katakan bersama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga
Mari silakan duduk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.